Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah project yang saya sebut dengan pengiriman data sensor SW40. Ini sensor vibrasi dengan komunikasi serial untuk deteksi getaran pada mesin industri dengan interface IDE Visual Studio.net. Jadi secara garis besar program industri control system itu seperti ini gitu. Jadi ada unit personal komputer ya, atau komputer lah kita sebut pada umumnya, yang sudah dibekalin oleh software antarmuka, bisa Visual Studio.net, bisa Metric Laboratory atau MATLAB, atau bisa juga LabVIEW, yang semuanya untuk tahap supervisory-nya sudah dilengkapi dengan SCADA system gitu. Terus bagaimana sebuah unit PC komputer itu menghubungkan unit-unit microcontroller jenis apapun untuk bisa dibaca hasil pembacaan sensornya. Seperti itu secara garis besar control system di industri. Aplikasinya itu di industri itu salah satunya ini control system industrial. Jadi semua perangkat industri itu bisa dimonitoring ya. Selain bisa dimonitoring juga bisa dikontrol dengan perangkat komputer seperti ini. Terus bisa juga untuk dilakukan proses monitoring distribusi, misalnya gas, air, kita mau ngatur distribusi ke satu bloknya, ke satu valve-nya, itu bisa juga dilakukan dengan komputer gitu, dengan model yang akan kita bahas pada video kali ini. Walaupun di video kali ini termasuk ke level 0 gitu ya, level dasar gitu. Berikutnya lagi, salah satunya berikutnya sensing monitoring system ya, lebih kurang seperti ini. Kalau ini kan case-nya memonitoring level cairan atau level air pada satu tangki penampungan dan bisa dimonitoring secara real time ke semua tangki penampungan gitu ya. Itu salah satunya. Dan nanti kita lebih kurang menggunakan sensor vibration itu untuk mengukur getaran dari sebuah mesin ya, getaran dari sebuah sistem yang ada di industri gitu. Ya, pada video berikutnya kita akan lakukan pembuatan sistem monitoring water seperti ini ya. Berikutnya yang tadi saya bilang kita masih ke level 0 nih ya. Jadi kita masih ke level 0. Jadi kalaupun kita memprogram sistem, jadi hanya sensor, berikutnya ada proses, berikutnya ada kontrol atau monitoring system gitu. Kita belum terhubung dengan jaringan apapun. Tapi kalau kamu lihat di diagram ini sampai tahap enterprise-nya level 4 itu sudah terhubung dengan web server, data server dan seterusnya. Jadi kita akan buat video ini secara series bertahap. Jadi tahapan pertama itu saya akan buat beberapa perangkat industri control dan monitoring system ya. Jadi kalau di sini kan ada misalnya kayak di sini monitoring suhu ya dengan remote. Jadi monitoring dia. Berikutnya di sini ada suhu dengan aktuatornya, sensor dengan aktuatornya. Ya, di sini aktuator dengan transducernya ya. Jadi berikutnya masuk ke tahap yang control network. Jadi menggunakan jaringan untuk ke tahapan berikutnya di supervisory menggunakan SCADA system ya. Nanti kita akan buat setiap levelnya secara series pada video-video berikutnya. Jadi kita tahap dasar dulu bagaimana si sensor kita baca di microcontroller, berikutnya dari microcontroller diteruskan ke software atau aplikasi yang kita bangun untuk komputer kita gitu, untuk melakukan monitoring atau control system. Oke, gambarannya seperti ini sih project kita hari ini, yaitu nanti ada komputer yang akan kita buat sebuah software menggunakan IDE Visual Studio.net. Nanti kita tampilkan ada chart, berikutnya ada beberapa informasi yang bisa kita ambil dari sebuah data sensor tersebut. Berikutnya ada microcontroller. Jadi kalau bisa dilihat tanda panahnya ini hanya satu. Jadi sensor SW40 kita, sensor vibrationnya ini mengirimkan data ke microcontroller Arduino. Berikutnya dari micro meneruskan datanya langsung ke monitor. Jadi nggak ada feedback, artinya komputer kita ini tidak ada mengirimkan apapun ke mikro untuk memberikan tindakan apapun ke aktuator berikutnya. Karena proses kita masih awal aja bagaimana data sensor itu sampai ke komputer dan komputer bisa membacanya. Oke, untuk melakukan proses berikutnya nanti kita akan sambung di video berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang komunikasi serial, basic knowledge-nya. Jadi komunikasi serial ini biasanya menggunakan RS-232, RS-422 atau RS-485. Jadi komunikasinya. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada sebuah sender. Di sini dalam hal ini dianalogikan sender itu komputer. Di case kita sender itu microcontroller ya, mengirimkan data bilangan biner bit ya, per bit ke unit receiver penerima.
case dalam receiver di sini, ini sepertinya alat monitoring sinyal ya. Kalau di case tempat kita, receivernya itu ya si komputernya ya. Kita baliklah polanya seperti itu di case kita ya. Jadi data-data bit ini itu dikirim dari sender ke receiver menggunakan komunikasi serial. Oke. Dulunya pada saat serial itu dilakukan dengan RS-232, maka kita menggunakan pin yang seperti ini, RS-232 ya. Tapi ini jarang untuk unit komputer sekarang gitu ya. Tapi dengan kemampuan mikro sekarang, kita bisa menggunakan USB serial ya, hardware, jadi Universal Serial Bus yang bentuknya kita bisa pakai USB Type A, Type B. Contoh dari unit komputer itu kita gunakan Type A, di komputer adanya Type A. Terus ke mikro kita, saya menggunakan microcontroller Arduino Uno itu menggunakan Type B. Jadi kita sama-sama menggunakan USB serial untuk melakukan komunikasi. Kenapa serial? Jadi ini salah satunya. Serial yang Type A dan Type B itu punya 4 pin. Satunya VCC 5 volt, berikutnya ada ground data, berikutnya ada data positif dan data negatif. Itu data positif itu data bilangan 1 gitu, bit 1, data negatif data bilangan bit 0. Oke, itu dulu. Terus berikutnya serial komunikasi itu apa gitu? Kalau menurut Wikipedia, serial komunikasi itu merupakan cara bagaimana mentransmisikan sebuah data ya, mengirimkan data per bit gitu, 1 bit ya, dalam kurun waktu yang sama dan periodik yang sama gitu. Oke, jadi dia beda banget dengan paralel komunikasi. Itu dulu prosesnya. Jadi kalau bisa dilihat itu, kalau paralel itu misalnya ada 8 bit yang mau dikirimkan, 88-nya itu dikirim dalam waktu dan kesempatan yang bersamaan. Tapi kalau di serial dikirim nih bergantian, berurutan, mengantri tuh sistemnya gitu ya. Ini ya, ini yang tipe RS-232. Tapi ini yang besarnya, ini yang kakinya lebih kurang sampai 20-an. Oke. Terus kenapa kita bahas industrial control system? Karena di masa era saat ini industri itu lebih banyak sekarang membutuhkan unit-unit kendali, unit-unit monitoring berbasiskan komputer gitu. Ya. Ya memang untuk skala industri yang paling banyak digunakan itu dengan PLC system. Terus kita juga harus lihat juga gitu. Di dalamnya itu ada apa aja nih? Kita bisa lihat di dalam sebuah level industri DCS, Distribution Control System, itu ada yang namanya microcontroller gitu. Plan ini itu level 0. Level 0 itu kita sebut dengan sensor-sensornya lah yang mendeteksi. Dibaca oleh mikro ya, di level 1. Di level 2 dari mikro lah diteruskan ke supervisor komputer, yang di sini halnya yaitu SCADA ya. Jadi dari mikro ditembuskan ke sebuah software standar industri SCADA. Ya kita buat versi bagaimana di sebelum SCADA kita buat dulu sebuah software yang kita akan gunakan untuk ya minimal mengkalibrasi data atau menyeleksi data sebelum diteruskan ke SCADA system. Terus baru habis itu masuk dari SCADA ke coordinating computer sampailah ke computer center production schedulingnya. Jadi itu proses di industri cukup panjang dan tetap menggunakan mikro sebagai media membaca gitu. Sampai sebelumnya nanti kita akan teruskan ke PLC. Oke, ini unit kontrol pada sebuah industri gitu. Jadi sangat dibutuhkan. Oke, kalau kita lihat di poin ini, industrial control system. Oke, tipe-tipenya ada banyak. Ada yang menggunakan supervisor control and data acquisition (SCADA). Itu salah satunya menggunakan human machine interface ya. Terus ada yang disebut dengan DCS yang tadi, Distribute Control System. Bagaimana mendistribusikan pengendalian itu ke unit-unit banyak perangkat di sebuah industri. Berikutnya ada aktual ICS implementasi ya. Ini kombinasi dari DCS dan SCADA. Oke, komponen-komponen di ICS itu ada IT and OT gitu. Jadi ada teknologi IT-nya dan ada teknologi operation teknologinya, OT-nya. Ya, misalnya memonitoring temperatur di sebuah lingkungan industri, ya, cara monitoring pasti tampil di unit komputer, ya, dan lain sebagainya. Nih, oke, kita akan bahas lebih dalam tentang industri control system ini ICS pada saat di level-level berikutnya. Ini kita masih feel level 0, bagaimana proses membaca data sensor. Oke, tahap awal. Jadi tahap awal kita membaca data sensor vibrasi. Ini saya sudah rangkaiannya itu seperti ini. Oke, saya letakkan di pin A0 untuk rangkaiannya. Oke, berikutnya kita lanjut dulu tentang fungsi sensornya. Jadi fungsi sensor vibrasi itu banyak nih. Salah satunya monitoring and control station, data collection and evaluation itu salah satunya juga menggunakan sensor vibration gitu ya.
Terus ini vibration tester untuk menganalisa sinyal getaran, vibration sensor getaran mesin, terus alat uji getaran. Jadi banyak, ini biasa dipakai di industri ini, switch alarm getaran ya. Jadi kalau mesin industri itu kan kalau getarannya terlalu berlebih itu juga sangat kurang baik kan gitu. Jadi salah satunya dideteksi dengan sensor getaran yang akan kita coba program. Baik, kita masuk ke rangkaian. Oke, yang saya butuhkan itu sensor SW-nya. Jadi wujudnya seperti ini kalau di FreeSync. Berikutnya saya butuh Arduino. Oke. Baik, ini sekarang kita rangkai. VCC-nya ke VCC 5 volt. Saya letakkan ke pin A0. Saya mau baca data analog. Oke, lebih kurang rangkaiannya seperti ini. Berikutnya kita sekarang masuk ke code. Saya definisikan dulu untuk sensor getarannya. Adanya di A0. Berikutnya untuk data sensor. Oke, kita aktifkan mode sensornya sebagai input. Komunikasinya. Oke, sekarang kita akan baca data sensornya langsung. Saya pakai fungsi bacanya analog read, bukan digital read. Jadi data yang masuk nanti bilangannya dari 0 sampai 1023. Kalau kamu pakai digital read berarti dari hanya 0 dan 1 data yang masuk. Oke, baru berikutnya kita panggil variabel si pin sensornya. Oke, kita cetak. Kita kasih delay 500 mili-detik. Oke, pastikan portnya aktif. Ini portnya di COM15. Kita save dulu. Oke, tahapan awal ini kita baca dulu data sensornya di IDE Arduino-nya gitu. Jadi kita baca datanya dulu sebelum data ini kita teruskan ke IDE Visual Studio.net-nya. Oke, itu salah satu fungsinya gitu. Oke, kalau ada error compilling board seperti ini, lepaskan, masukkan kembali mikronya untuk merefresh kalau sudah upload lagi. Jadi kalau nanti kamu upload ada error-error yang padahal bukan error di code, jadi caranya seperti itu. Oke, ini data sukses masuk. Sekarang kita buka serial monitornya. Oke, ini datanya. Ini data sensor sebelum dilakukan guncangan. Ini saya nggak kalibrasi di sensornya ya. Ini sekarang kalau sensornya saya guncang seperti ini. Datanya 1000. Kalau ini datanya digital kita olah, maka ini 0 keadaannya. Kalau diginikan, itu 1. Oke, sekarang coba kita mau baca digital aja. Jadi kalau mau baca digital, kita tinggal ganti fungsi yang di sini dengan digital. Oke, upload dulu. Jadi biar keluarannya 0 dan 1 aja. Kalau nggak digetar 0, kalau digetar 1. Oke, ini belum digetar. Ini kalau digetar, ini digetar lagi, digetar lagi. Oke, itu seperti itu ya. Nah, ini tergantung sih. Kalau misalnya saya, biar saya bisa ngelihat getarannya ini pelan atau kuatnya, saya lakukan pembacaan datanya analog aja. Oke. Sekarang kita buat interface di Visual Studio.net-nya. Oke, buat project baru. Saya buat projectnya ICS Vibration Mesin. Oke, formnya kita atur dulu, properti-propertinya. Saya mau waktu dijalankan dia letaknya di tengah. Oke, ukurannya normal aja sesuai yang kita buat di sini. Komponen yang saya gunakan combo box. Combo box ini saya gunakan untuk menampilkan port yang aktif. Apa itu port? Port itu seperti ini. Jadi kalau kita ganti mikronya,
pasti portnya juga berbeda gitu. Atau kita pasang mikronya lebih dari satu di komputer kita, pasti port-portnya berbeda. Jadi saya pakai combo box untuk menampung port mana yang aktif gitu. Jadi port mana yang mau kita pilih gitu. Dalam hal ini karena saya menghubungkan satu mikro, jadi hanya satu yang kebaca. Kalau kita menghubungkan lebih dari satu mikro di komputer, maka portnya banyak yang terbaca. Jadi sini nanti pilihannya portnya yang aktif atau tidak. Berikutnya saya pakai button. Oke, terus berikutnya button ini saya gunakan untuk ketika portnya udah dipilih, button ini untuk aksi menjalankan si komunikasinya gitu. Oke, terus saya bawa button lagi, button untuk snapshot. Kita mau ambil satu titik, misalnya titik ini mau saya ambil, klik gitu. Itu buttonnya. Terus saya mau jalankan lagi, ini button start dan stop dari proses pembacaan. Berikutnya saya butuh chart. Ini untuk menampilkan grafiknya. Oke, collectionnya saya erase saja. Oke. Ya, ini menampilkan chart. Berikutnya saya butuh data ditampilkan di rich text box. Jadi saya pakai rich text box. Kenapa? Karena datanya nanti kan ditampilkan seperti di serial monitor ini. Ya, nanti datanya terus masuk gitu. Kayak serial monitor seperti inilah fungsinya. Oke. Terus saya butuh text box juga. Text box ini yang saya gunakan untuk menampung data-data khusus lah. Misalnya saya mau nampung khusus data 1023, seberapa banyak data 1023 yang masuk ke sistem gitu. Oke. Terus saya butuh timer. Oke, ini masuk. Timernya ini yang kita gunakan untuk proses pembacaan secara real time, waktuan, intervalnya nih kita bisa atur. Saya atur 500 saja sesuai delay tadi. Terus saya butuh di sini serial port. Nih, masukkan aja. Nih ya, serial portnya kita sudah masukkan. Ini untuk membuka komunikasi antara IDE Visual Studio.net dengan perangkat kita di Arduino. Oke, serial portnya. Oke, langsung kita rapikan dulu interface kita. Oke, desainnya lebih kurang seperti inilah untuk dasar dulu ya. Jadi kita menggunakan fungsi-fungsi dasar, nanti kita perbaikin UI-nya sebagus mungkin pada video berikutnya sambil menggabungkan banyak data sensor ya untuk kita visualisasi dengan model ICS atau DCS dari Distribution Control System atau interaksi control system. Oke, fungsi yang pertama kita melakukan proses pembacaan gitu, pembacaan koneksi. Oh, ini kita kasih label lah ya. Ini name-nya aja saya ganti LBL keterangan. Oke, nanti di sini memunculkan bahwasanya data sistem sedang connect atau tidak ya, status. Pada video berikutnya tunggu saja, nanti kita akan bahas tentang data-data ini bisa disimpan ke dalam sebuah database ya, yang bisa kita gunakan sebagai media evaluasi terhadap mesin yang akan kita kendalikan. Oke, desainnya lebih kurang seperti ini desainnya. Berikutnya ini kita perbaikin dulu ya. Ini kita buat connect aja. Nanti takutnya sama dengan ini ya. Ya, ini tombol untuk connect dari port yang dipilih gitu. Oke, sekarang double klik aja di form load-nya. Kita import 3 sistem IO port dan satu lagi untuk visual chart-nya. Form data visualisasi charting. Oke, terus kita buat variabel untuk menampung portnya sama menampung datanya dan data chartnya. Comport string data, saya buat reserve data as string, keadaannya kosong. Berikutnya saya buat untuk chart visualnya cherish. Oke, berikutnya
kita akan tampilkan port tadi di form load. Pertama timer satunya false dulu, jangan dijalankan sebelum diklik maksudnya. Terus COM portnya kosong. Terus sekarang kita baca portnya in my jadi apa yang masuk di komputer kita seperti itu. Serial port name-nya. Oke, tampilkan di combo box 1 titik item add. Jadi kita tampilkan portnya di situ. Oke, jadi kalau di run, oke, COM15-nya udah terbaca itu. Oke, jadi nanti berapa banyak komputer kita terhubung dengan perangkat mikro lain, maka dia langsung akan menampilkan listnya gitu. Oke, sekarang kita mau ketika di klik buttonnya, maka akan terkoneksi gitu, data sensor akan terkoneksi. Oke, jadi kita double klik dulu connect-nya. Oke, di sini kita akan buat kondisinya di button satunya. Jadi kalau jika perintahnya connect gitu. Oke, ada if lagi kondisi, ini portnya. Jadi ini tujuannya untuk mengganti untuk memberikan case ke buttonnya gitu ya. Jadi jika button satu isiannya connect, berarti itu button tujuan kita gitulah. Berikutnya COM portnya. Oke, kita akan olah serial portnya. Saya copy aja. Pertama kita close dulu keadaan pertama. Kedua, port name-nya itu sesuai COM port yang dipilih. Ketiga, baud rate-nya kita atur di 9600. Keempat, data bit-nya kita atur 8 bit. Berikutnya parity-nya kita buat parity non. Berikutnya stop bit-nya kita buat non juga. Berikutnya handshake-nya kita buat non juga untuk case ini. Berikutnya encodingnya kita buat default. Oke, berikutnya read timeout-nya kita buat 1 detik. Berikutnya kita buka, aktifkan. Berikutnya button 1 titik text-nya kita ganti tulisan disconnected. Oke, dari connect, waktu udah connect ganti untuk jadikan keterangan misalnya ya, boleh. Atau label keterangannya kita buat aktif. Oke, label keterangan yang tadi itu kita buat aktif. Oke, di else yang pertama ini kalau diklik tapi port tidak dipilih ya. Jadi kalau portnya tidak dipilih, kita buat select, pilih port yang akan Anda gunakan. Oke, terus ini else kondisi kalau misalnya stop ya. Serial portnya kita close. Berikutnya button 1 titik text-nya kita ganti keterangan connect lagi, berubah. Dan label keterangan kita ganti misalnya tidak aktif. Oke, terus timer satunya enable-nya kita buat false. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kita pilih double klik di combo box-nya. Jadi apapun port yang aktif, jadi kita buat apapun port yang dipilih gitu. Combo box 1 selected item. Oke, jadi apapun yang dipilih kita akan tampilkan COM portnya combo box 1 selected item. Jadi apa yang dipilih, jadi lebih kurang tuh seperti ini. Ini portnya aktif, ini COM15 dipilih, diklik connect. Oke, kita lihat dulu statusnya. Enum stop bit legal. Oh, dalam case ini stop bitnya kita buat
1 saja, 1 bit. COM15 tidak ditemukan, is denied. Ini kita close dulu ya, lagi read. Oke, seperti itu. Itu kalau serial komunikasi itu kan satu arah. Jadi kalau kita lagi buka di Arduino tadi serial port komunikasinya, jadi kita tidak bisa aktifkan dia, masukkan datanya itu ke dalam sini gitu. Oke, itu salah satu kelemahannya. Jadi berikutnya ketika udah diklik connect, ini kan tadi statusnya kita bisa lihat nih. Pilih COM-nya, ini klik connect, ini berubah jadi disconnect untuk tombol yang sama, statusnya aktif. Ketika di disconnect, statusnya tidak aktif. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau ini kita mau hapus, hapus aja di form load. Label keterangan clear. Oke, jadi waktu dijalankan label keterangannya nggak muncul informasi apapun. Tuh, waktu dijalankan baru dia aktif. Di disconnect kan dia disconnect, tidak aktif. Oke, berikutnya kita akan kirim datanya di rich text box yang ada di sini. Oke, untuk mengirimkan datanya, kita akan buat sebuah fungsi. Oke, kita akan buat dua fungsi. Saya buat di bawah sini. Kita akan buat sebuah fungsi. Saya buat namanya reserve serial data. Bebas ya, ini nama fungsinya. Data masuk. Berikutnya try incoming serial port yang tadi, read exciting. If incoming kita buat is nothing, dan kita balik nilainya, return nothing, and VB CRLF, else return incoming and if. Oke, itu bloknya. Terus kita buat di bawah catch-nya sini, return, kita buat errornya apa, serial port read timeout, keterangannya ya. Oke. Ini nothing ya, nothing. Oke, sekarang kita akan teruskan datanya gitu ya. Jadi ini kan hanya menampilkan, ini sudah menangkap data serial yang di alat tadi, diteruskan ke IDE, tapi belum ditampilkan. Untuk menampilkannya itu double klik di timer. Jadi timer yang akan membuat, kalau saya bilang detakan data itu masuk. Kita mulai reserve data. Itu sama dengan reserve fungsi serial. Oke, function kita panggil. Datanya kita tampilkan di rich text box, titik text. Oke, kita jadikan itu ada datanya, reserve data. Oke, sekarang kita run, kita pilih. Oke, status connect. Terus agar timernya ini jalan pada saat di connect, ini kan data belum masuk, kita mulai timer startnya. Timer startnya itu pada saat diklik gitu. Jadi pada saat aktif di sini timer 1 start. Oke, COM15 klik connect. Itu baru datanya masuk. Oke. Ini data masuk. Ketika sensor saya guncang seperti ini, maka tuh datanya masuk. Oke, sekarang saya mau data itu ditampung aja, saya kelompoki data. Kalau digencangi 1 tidak, itu 0. Itu berada di text box yang di sini. Ya, berarti kan berdasarkan apa yang ada di sini di rich text box. Misalnya saya mau buat, jika kita ubah dulu dari string ke data, jika reset data yang masuk
itu lebih besar dari 1000 saya buat, maka text box 1 berisikan nilai, saya anggap aja 1. Terus warnanya text box 1, back colornya saya buat color green, red lah misalnya, guncangan ya berbahaya. Else if saya buat untuk file receipt datanya yang lain, atau kita buat else saja selain daripada itu ya, text box 1 titik text 0, warnanya text box 1 back color color green, berarti tidak berbahaya gitu. Sekarang kita run. Oke, ini data sensor masuk, tidak berbahaya. Ketika diguncang merah, berbahaya. Oke, ini udah benar ya. Tadi rangkaiannya goyang deh. Oke, berikutnya kita akan tampilkan datanya itu nampil di chart yang kita mau gitu. Oke, sebelumnya saya buat fungsi chartnya di sini. Sub chart vis, artinya chart visual lah ya. Oke, ini function variabel tadi. Name-nya saya buat vibration detection. Oke. Terus chart visualnya kita buat tipenya. Ini bebas nih, banyak banget nih tipe-tipenya. Saya mau buat yang line. Ini aja, saya mau buat yang line. Kamu bebas nanti mau buat apa. Chart visual back secondary colornya saya buat warnanya garisnya ya, back color secondary colornya saya buat red. Terus abis itu kita buat lagi chart visual, tambahkan ke Y. Yang kita tambahkan tuh reserve kurang point at Y, kita tambahkan ke reserve data. Jadi datanya berdasarkan dari situ. Berikutnya komponen kita kan namanya chart 1 series add data chart visual. Oke, terus data chart visual ini kita panggil di do chart ya. Jadi ini chart vis-nya ini kita panggil datanya di form loop ya. Di sini aja. Oke, kalau sudah di run aja. Ops, ini ada satu lagi yang harus kita aktifkan. Oke, sekarang kita coba COM15 connect. Itu datanya. Ini kita akan aktifkan di sini. Itu belum ya. Untuk mengaktifkannya itu di double klik aja di timer tadi. Kita pasang di bawahnya di sini. Chart visual. Yang kayak tadi sama, point at Y reserve data. Langsung run aja. Oke, maka ketika kita connect itu chartnya aktif. Kita guncang, tuh chartnya naik. Oke, seperti itu. Ini aman, datanya kita guncang lagi, datanya naik. Ya. Jadi ini terus saya guncang nih. Tuh data naik. Ini saya tidak guncang, datanya sudah hijau lagi. Datanya menurun ya. Oke, terus kita mau stop ini untuk memberhentikan chartnya. Kita mau misalnya capture chart ini misalnya. Itu tinggal kita
double klik di stop, terus kita buat timer 1 stop. Kalau mau mulainya berarti di start, kita buat timer 1 start. Oke, jadinya lebih kurang seperti ini. Kita pilih COM-nya, kita koneksikan, datanya tampil, kita guncang sensornya seperti ini. Berikutnya stop. Dia mengcapture tuh, memberhentikan semua proses. Udah, habis itu kita jalankan lagi. Oke, lebih kurang interface-nya seperti ini gitu ya. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya menampung ke database dan menggunakan beberapa sensor dan membuat interface-nya lebih kompleks untuk industrial system, atau kita punya case nanti distribution control system. Jadi apapun case-nya coba tulis di komentar biar kita akan bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.